Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini merupakan dari kelompok 10 tentang pelaksanaan putusan KPPU untuk mata kuliah kompetisi bisnis kelas F. Perkenalkan, saya Amelia Oktaviani dengan NPM 22361 bersama 3 teman saya yang lain. Ada Arini Desianti dengan NPM 22351, Sinta Azahra dengan NPM 22349, dan Nadia Sri Rahma dengan NPM 2213668. KPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. KPPU berwenang memutus perkara dugaan pelanggaran hukum persaingan seperti kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan. Namun, pelaksanaan putusan KPPU masih menghadapi sejumlah tantangan. Efektivitas KPPU sebagai lembaga kuasi yudisial sangat tergantung pada kepastian dan kepatuhan terhadap putusannya. Putusan KPPU adalah penilaian majelis KPPU yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai pengambilan putusan KPPU dilakukan dalam suatu sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang anggota KPPU, di mana putusannya ditandatangani oleh seluruh anggota majelis. Berdasarkan ketentuan dari pasal 54 sampai dengan 58 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 menentukan bahwa Majelis KPPU memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan dan seluruh surat atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan di dalamnya termasuk pendapat atau pembelaan terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Sri Rahma, NPM saya 22368. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di mana diatur dalam pasal 36 huruf I yang berisi KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Yang kedua diatur dalam pasal 44 ayat 2 yang dimana isinya mengenai pelaku usaha wajib melaksanakan putusan KPPU dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan KPPU diberitahukan. Yang ketiga diatur dalam pasal 45 ayat 3 di mana isinya jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, maka putusan KPPU mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah dan dapat diajukan eksekusi ke pengadilan negeri. Yang kedua diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 3 Tahun 2019 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU, di mana Perma ini mengatur prosedur keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU ke pengadilan negeri. Jika tidak mengajukan keberatan, maka putusan KPPU dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan. Yang ketiga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di sini di undang-undang ini menjelaskan bahwa memberi dasar umum bahwa keputusan pejabat administrasi negara termasuk KPPU yang bersifat final dan mengikat dapat dieksekusi dan memiliki kekuatan hukum selama tidak dibatalkan. Yang keempat diatur dalam hukum acara perdata yang dimana jika putusan KPPU tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pelaku usaha, maka KPPU dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi sebagaimana eksekusi putusan peradilan biasa. Dan yang kelima diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai prosedural putusan KPPU. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Persaingan Usaha sudah mengatur tentang pelaksanaan putusan majelis komisi, seperti dalam pasal 44 ayat 1, pasal 44 ayat 4, dan pasal 46 ayat 1 dan 2.
Pasal 44 ayat 1 berisikan dalam waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikannya laporan pelaksanaannya kepada komisi. Lalu pasal 44 ayat 4 berisikan, apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 tidak dijalankan oleh pelaku usaha, komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu isi pasal dari pasal 46 ayat 1 dan 2, ayat 1-nya, apabila tidak terdapat keberatan, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 3 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Lalu ayat 2-nya, putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Untuk lebih jelasnya, berikut tahapan pelaksanaan putusan komisi yang telah diatur dalam pasal 66 dan pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara atau Perkom Nomor 1/2010 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU atau Perma Nomor 3/2005 maupun Undang-Undang Persaingan Usaha antara lain. Tahapan yang pertama adalah jangka waktu dan monitoring. Dalam hal terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap putusan komisi sampai dengan lewatnya waktu 14 hari sejak putusan diterima, maka terlapor wajib melaksanakan putusan komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi paling lama 30 hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan. Dan terkait monitoring, Sekretaris Komisi akan melakukan monitoring pelaksanaan putusan komisi untuk menilai pelaksanaan putusan komisi dan apabila diperlukan, Sekretaris Komisi dapat membentuk tim monitoring pelaksanaan putusan komisi jika diperlukan. KPPU membentuk tim monitoring melaksanakan putusan untuk menilai dan memastikan kepatuhan pelaku usaha. Ini berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 66 Ayat 2 yang berisikan apabila diperlukan, Sekretaris Komisi dapat membentuk tim monitoring pelaksanaan putusan komisi. Lalu tahapan yang keduanya, apabila si pelaku usaha ini menolak melaksanakan putusan dan tidak melakukan upaya hukum keberatan terhadap putusan. Jadi apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan Majelis KPPU dan tidak pula melakukan upaya hukum keberatan, maka komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai pasal 44 ayat 4 dan juga Undang-Undang Persaingan Usaha. Dan yang ketiga, tahapan eksekusi putusan. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan upaya hukum keberatan, maka putusan komisi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan terhadap putusan tersebut, komisi akan dimintakan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Ketentuan penetapan eksekusi ini dipertegas dalam Perma Nomor 3/2005 Pasal 7 ayat 1 yang dinyatakan permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan diajukan KPPU kepada pengadilan negeri yang memutus perkara yang bersangkutan. Sementara, terhadap permohonan penetapan eksekusi, putusan yang tidak diajukan keberatan diajukan kepada pengadilan negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan mengenai jenis sanksi. Yang pertama yaitu ada sanksi administratif di mana diatur dalam pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif sebagai berikut. Yang pertama, perintah penghentian pelanggaran, yaitu KPPU dapat memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan praktik yang melanggar hukum persaingan usaha. Yang kedua, pembayaran denda, yaitu besaran denda diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 47 ayat 2 huruf B menjadi pembayaran denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan selama pelanggaran berlangsung. Kemudian yang ketiga, pembatalan perjanjian atau merger akuisisi. Jika pelanggaran terjadi akibat perjanjian atau penggabungan usaha, KPPU dapat memerintahkan pembatalan transaksi tersebut. Yang keempat, ganti rugi atau tindakan perbaikan tertentu, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai ganti rugi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam praktik,
KPPU dapat memerintahkan pelaku usaha mengembalikan kondisi pasar atau memberikan kompensasi sesuai dengan pelanggaran. Kemudian ada sanksi eksekusi atau jika tidak melaksanakan putusan. Jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan dalam 30 hari, maka putusan tersebut ingkrah atau KPPU dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Eksekusi juga dilakukan oleh jurusita pengadilan sesuai hukum acara perdata, yang dimana termasuk penyitaan harta atau lelang eksekusi untuk membayar denda. Adapun sanksi tambahan lainnya atau sanksi tambahan pidana, meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 murni administratif, pelanggaran persaingan usaha bisa berkaitan dengan tindak pidana lain seperti penipuan atau penggelapan dan tindak pidana korupsi. Namun penegakannya bukan oleh KPPU, melainkan oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK. Baik, perkenalkan saya Amelia Oktaviani dengan NPM 22361. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Yang pertama, pelaku usaha menerima keputusan KPPU dan secara sukarela melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Sebagaimana dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelaku usaha dianggap menerima putusan KPPU apabila tidak melakukan upaya hukum dalam jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan. Selanjutnya, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan mengenai putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan isi putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Dengan tidak diajukannya keberatan, maka putusan KPPU akan memiliki kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut dimintakan fiat eksekusi kepada pengadilan negeri. Yang kedua, pelaku usaha menolak putusan KPPU dan selanjutnya mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini, pelaku usaha yang tidak setuju terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut. Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tata cara pengajuan keberatan mengikuti juga Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum terhadap keputusan KPPU. Yang ketiga, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan namun menolak melaksanakan putusan KPPU. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun tidak juga mau melaksanakan putusan KPPU dalam jangka waktu 30 hari, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pasal 44 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini, putusan KPPU akan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Putusan KPPU memerlukan fiat eksekusi. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting hukum persaingan usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, wajar kiranya ketentuan bahwa setiap putusan komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Baik, perkenalkan saya Amelia Oktaviani dengan NPM 22361.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Yang pertama, pelaku usaha menerima keputusan KPPU dan secara sukarela melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Sebagaimana dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelaku usaha dianggap menerima putusan KPPU apabila tidak melakukan upaya hukum dalam jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan keberatan. Selanjutnya, dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan mengenai putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan isi putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Dengan tidak diajukannya keberatan, maka putusan KPPU akan memiliki kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut dimintakan fiat eksekusi kepada pengadilan negeri. Yang kedua, pelaku usaha menolak putusan KPPU dan selanjutnya mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri. Dalam hal ini, pelaku usaha yang tidak setuju terhadap putusan yang dijatuhkan oleh KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan tersebut. Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tata cara pengajuan keberatan mengikuti juga Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 3 Tahun 2005 tentang tata cara pengajuan upaya hukum terhadap keputusan KPPU. Yang ketiga, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan namun menolak melaksanakan putusan KPPU. Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun tidak juga mau melaksanakan putusan KPPU dalam jangka waktu 30 hari, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pasal 44 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 4 merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini, putusan KPPU akan dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Putusan KPPU memerlukan fiat eksekusi. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting hukum persaingan usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, wajar kiranya ketentuan bahwa setiap putusan komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Hal ini dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya yaitu hambatan putusan dalam KPPU, di mana yang pertama yaitu pengadilan negeri belum mau menerbitkan surat penetapan eksekusi atas permohonan eksekusi, di mana KPPU hanya sebagai pemohon eksekusi. Karena pengadilan negeri atau pengadilan niaga menganggap ketentuan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri belum jelas. Yang kedua yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU tidak diberikan kewenangan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda pelaku usaha. Dalam prakteknya, pengadilan negeri sebagai eksekutor dalam mengeksekusi tidak mau mencari aset pihak yang dikalahkan, dalam hal ini pelaku usaha terlapor. Yang ketiga yaitu KPPU tidak ada dana yang cukup untuk biaya yang timbul saat mengeksekusi putusannya. Bila pengadilan negeri memperlakukan KPPU dengan eksekusi perkara perdata biasa dalam hal biaya eksekusi. Yang keempat yaitu pelaku usaha atau terlapor yang dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berdomisili di luar negeri. Yang kelima yaitu putusan KPPU yang tidak jelas. Salah satu asas eksekusi adalah eksekusi dijalankan sesuai amar putusan KPPU. Selanjutnya ada contoh kasus problematika pelaksanaan putusan KPPU pada kasus kartel pada perusahaan minyak goreng.
Nah, kasus ini bermula ketika pemerintah mengintervensi pasar minyak goreng melalui kebijakan harga dan distribusi. KPPU pun akhirnya mencurigai adanya praktik kartel ini yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Penyelidikan pun difokuskan pada 8 perusahaan kelompok usaha besar yang menguasai sekitar 70% pasar minyak goreng kemasan premium di Indonesia. Nah, karena sifat kartel ini yang tertutup, KPPU pun mengandalkan bukti tidak langsung, seperti pola perilaku produsen, komunikasi dalam asosiasi, dan kesamaan harga di pasar. KPPU ini menuduh para pelaku usaha ini melakukan kesepakatan harga dan pembatasan distribusi minyak goreng pada 2 periode, yakni pada bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2021 dan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2022. Tuduhan ini dianggap melanggar pasal 5 dan pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, adapun pelaku persaingan usaha tidak sehat ini yakni Grup Wilmar dan PT Saim Ipomas Pratama. Akan tetapi, mereka membantah tuduhan yang dilakukan oleh KPPU tersebut. Mereka menyebutkan kenaikan harga di pasar ini disebabkan oleh naiknya harga CPO dunia serta kebijakan pemerintah yang tidak didukung infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, tuduhan penimbunan pun dibantah dengan alasan stok disiapkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar. Nah, meski ada bantahan tersebut, akan tetapi KPPU ini tetap melanjutkan proses hukum dan menetapkan 27 perusahaan sebagai terlapor. Selanjutnya yaitu proses hukum kasus kartel pada perusahaan minyak goreng, di mana setelah kasus ini memasuki Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak bulan Oktober tahun 2022, para terlapor mengajukan keberatan atas putusan KPPU ini, di mana Pengadilan Niaga pun menolak putusan KPPU ini karena bukti yang digunakan KPPU berupa indirect evidence atau bukti tidak langsung seperti analisis ekonomi, pola harga, dan komunikasi antar pelaku usaha. Nah, untuk alat bukti itu pun tidak diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata di pengadilan umum. Pengadilan niaga ini juga berpendapat bahwa untuk membuktikan adanya kartel ini harus ada bukti langsung seperti perjanjian tertulis atau lisan antar pelaku usaha. Karena syarat pembuktian material ini tidak terpenuhi, maka putusan KPPU pun dinyatakan tidak dapat dieksekusi, sehingga para pelaku usaha minyak goreng ini terbebas dari denda dan sanksi administratif. Selanjutnya ada analisis problematika pelaksanaan putusan KPPU, di mana dalam kasus kartel yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dapat kita analisis letak problematika pelaksanaan putusan KPPU ini. Yang pertama yaitu adanya perbedaan standar pembuktian antara KPPU dan pengadilan umum atau pengadilan niaga, di mana KPPU ini menggunakan bukti tidak langsung atau indeks evidence seperti pola harga paralel, komunikasi antar pelaku usaha, dan analisis pelaku pasar untuk membuktikan adanya kartel. Sementara pengadilan niaga lebih menuntut bukti langsung atau direct evidence berupa dokumen atau perjanjian tertulis. Yang kedua yaitu adanya ketiadaan kewenangan eksekusi langsung oleh KPPU, sehingga putusan KPPU ini harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan niaga untuk mendapatkan pengesahan agar dapat dilaksanakan secara hukum dengan proses yang panjang, sehingga putusan KPPU ini sulit untuk dieksekusi secara efektif dan pelaku usaha dapat menunda sanksi selama proses hukum berlangsung. Yang ketiga yaitu tidak adanya irah-irah putusan yang memberikan terkait kekuatan eksekutorial, di mana putusan KPPU ini tidak menyantumkan perintah eksekutorial yang mengikat sehingga hukum tanpa pengesahan pengadilan, sehingga putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung.
Selanjutnya yang keempat yaitu adanya keterbatasan daya paksa KPPU, di mana KPPU ini tidak memiliki kekuatan memanggil paksa, menyita aset, atau melakukan eksekusi lain. Hal ini menyulitkan KPPU dalam mengumpulkan bukti dan memperlambat proses penyelidikan serta penegakan hukum. Yang kelima yaitu pengaruh faktor eksternal dalam pembelaan pelaku usaha, di mana pelaku usaha dapat menggunakan kenaikan harga CPO dunia dan kebijakan pemerintah, seperti adanya harga eceran tertinggi, sebagai alasan kenaikan harga minyak goreng. Nah, faktor inilah sering diterima pengadilan niaga sebagai pembenaran, sehingga tuduhan kartel sulit dibuktikan secara hukum. Yang keenam yaitu adanya keterbatasan sumber daya dan kapasitas KPPU, di mana KPPU menghadapi keterbatasan tenaga ahli dan sumber daya teknis untuk menangani kasus kompleks seperti kartel minyak goreng, sehingga proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi kurang optimal. Yang terakhir yaitu adanya ketidakjelasan pelaksanaan putusan KPPU, di mana putusan KPPU ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak mengalami efek jera dan menurunkan kepercayaan terhadap penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Selanjutnya, ada upaya mengatasi problematika pelaksanaan putusan KPPU, di mana yang pertama yaitu diperlukannya harmonisasi standar pembuktian antara KPPU dan pengadilan. Yang kedua yaitu pemberian kewenangan eksekusi langsung kepada KPPU. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas sumber daya KPPU. Dan yang keempat yaitu reformasi hukum agar putusan KPPU ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi secara efektif. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam pelaksanaan putusan KPPU, tahapan penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh para pihak yang dikenai sanksi. Proses pelaksanaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan putusan KPPU masih dihadapi beberapa tantangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara KPPU, pengadilan, dan instansi terkait agar pelaksanaan putusan dapat berjalan optimal dan tujuan penegakan hukum persaingan usaha dapat tercapai. Sekian video presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.